3 tahun terjebak, bagaimana sistem bergerak di balik dugaan penculikan, penyekapan, dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Rancaekek, Kabupaten Bandung. Muncul pertanyaan, bagaimana seseorang bisa bertahan dalam situasi ekstrim selama bertahun-tahun? Apakah sistem perlindungan kita cukup cepat membaca tanda bahaya sebelum semua terlambat? Untuk membahas lengkapnya lebih lanjut, telah bergabung bersama kami Atalia Praratya, anggota Komisi 8 DPR RI, dan juga pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Ya, saya ke Bu Atalia terlebih dahulu. Bu, Ibu kan pertama kali menerima informasi ini dari mana, Bu? Dan ketika Ibu menjenguk korban, seperti apa kondisinya? Ya, jadi sekitar Kamis lalu, saya mendapatkan informasi pertama kali ada dari media sosial. Tapi kemudian hari Jumatnya, itu saya langsung melakukan verifikasi dan melalui jejaring saya dan lain sebagainya, langsung saya dihubungkan kepada keluarga korban dan juga kuasa hukumnya pada waktu itu. Saya langsung datang ke sana dan saya berbicara langsung dengan korban dan juga kepada anggota keluarganya. Nah, pada waktu itu saya melihat kondisi yang sangat mengenaskan, begitu saya harus bingung ya harus bicara apa begitu, tapi saya sampaikan kepada korban, kita sebut mungkin ini semua sudah tahu ya, jadi Mbak YT lah. Mbak YT ini saya sampaikan untuk tidak terlalu banyak berpikiran yang terlalu jauh, fokus saja kepada penyembuhan diri begitu ya, karena saya melihat bahwa keinginannya untuk menyampaikan sesuatu itu banyak begitu ya, dan saya agak khawatir karena semakin hari semakin banyak yang ingin menjenguk begitu, tapi tentu mungkin harus agak ditahan karena secara psikis mungkin nanti psikolog akan menyampaikannya. Jadi bayangkan kalau setiap hari ada yang menengok begitu, mungkin niatnya baik untuk memberikan bantuan, tetapi itu akan membuka luka yang terus-menerus begitu ya, luka batin maksud saya, yang kemudian mengingatkan dia pada kejadian tersebut. Tetapi pada intinya yang bersangkutan menyampaikan kepada saya bahwa dia ingin bisa melihat kembali begitu. Kemudian saya melihat keluarga korban juga cukup tegar begitu ya, khususnya ibu dan bapaknya, dan mereka menyampaikan permohonan terkait dengan bantuan dari semua pihak begitu ya, khususnya untuk kesembuhan dari Mbak YT ini. Gitu. Baik. Saya sekarang ke Pak Reza. Pak Reza, kalau dari sudut pandang psikologi forensik ini apa sih sebenarnya yang bisa menjelaskan seseorang itu bisa bertahan dalam kondisi yang kita bilang diduga disekap dan mengalami kekerasan ya ini dalam waktu yang cukup lama, ini 3 tahun. Itu alasannya apa nih, Pak? Kalau kosakata kita pakai adalah bertahan, maka memang tulisan yang ada di layar kaca ini jadi relevan, yaitu trauma bonding. Ya. Bahwa alih-alih korban menjauh dan merasa takut terhadap pelaku, orang yang sudah melakukan penganiayaan, tapi justru mengalami kelekatan emosional yang sangat kuat. Ini seringkali disinonimkan dengan istilah populer yaitu Stockholm Syndrome. Bagaimana antara korban dan pelaku tidak bertentangan, tidak berseberangan, tapi justru terikat dalam perasaan yang semakin lama semakin kuat. Tapi izinkan saya untuk bertanya, dalam kasus ini benar-benar trauma bonding? Artinya korban memilih untuk bertahan sekian tahun lamanya berada dalam kondisi teraniaya? Ataukah sebetulnya korban ingin melepaskan diri, korban ingin menjauh, ingin mencari pertolongan, namun tidak memiliki kemampuan untuk itu, karena misalnya kondisinya secara fisik sudah sedemikian lemah, secara psikis juga barangkali relatif gampang diintimidasi, gampang diteror, diancam dan sejenisnya. Ini yang perlu dipastikan. Kalau saya boleh memilih, andaikan bisa memilih, saya ingin menempatkan kemungkinan trauma bonding sejauh-jauhnya. Karena trauma bonding justru sedikit banyak akan memberikan celah bagi pelaku untuk mengklaim bahwa yang terjadi pada dirinya dengan korban tidaklah sedramatis yang dibayangkan oleh masyarakat. Karena korban seolah juga punya kepentingan untuk terus-menerus berada berdekatan dan mengikatkan secara batiniah dirinya dengan sang pelaku. Jadi saya lebih memilih untuk membuka kemungkinan, dan ini penting diinvestigasi oleh kepolisian, bahwa korban ini pada dasarnya sekali lagi ingin menyelamatkan diri, mencari pertolongan, tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk itu karena terus-menerus berada dalam penguasaan pelaku. Ya, tapi kan Pak Reza, memang banyak yang bertanya ya, kenapa korban mungkin tidak lawan atau kabur, walaupun tidak ada yang tahu kejadian aslinya seperti apa. Ini seberapa bahaya asumsi seperti itu? Tadi saya katakan, kalau kemudian kita membangun spekulasi bahwa trauma bonding merupakan kondisi yang menjelaskan relasi antara pelaku dengan korban, maka apa boleh buat, justru ada sisi tanda petik positif yang bisa disampaikan oleh pelaku, bahwa korban pada dasarnya bukan orang yang ingin menjauh dari dirinya.
Betapapun dia mengalami penganiayaan, betapapun dia mengalami kondisi tersiksa, tetapi pada dasarnya memang ada ikatan batinnya yang sedemikian kuat, yang sedemikian lekat antara pelaku dan korban. Nah, saya memilih menolak kemungkinan itu karena kenapa? Karena terus terang dengan peristiwa yang sangat menyedihkan sekaligus menakutkan ini, saya merasa mudah-mudahan kita bersepakat pelaku ini harus dihukum seberat-beratnya. Nah, agar pelaku ini bisa dihukum dengan seberat-beratnya, maka spekulasi yang perlu kita bangun untuk kemudian diinvestigasi oleh pihak kepolisian adalah spekulasi yang memberatkan si pelaku, yang menunjukkan keberpihakan kita total pada korban, bahwa dia adalah sosok yang tidak berdaya, yang sudah direnggut kehidupannya sekian lama, yang mengalami viktimisasi majemuk oleh pelaku penganiayaan itu. Hanya narasi semacam itu yang mudah-mudahan akan bisa meyakinkan ruang persidangan, terutama majelis hakim, bahwa pelaku memang orang yang ditakuti, orang yang ingin dijauhi oleh korban, sehingga tidak ada pilihan kecuali menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Baik. Sekarang saya ke Bu Atalia lagi. Bu, ini ketika seseorang perempuan diduga bisa mengalami kekerasan selama bertahun-tahun tanpa cepat terdeteksi, ini menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan kita? Iya, tentu saja. Saya merasa bahwa ini dari mulai bagaimana dia mampu untuk melindungi dirinya sendiri sudah dirasa, saya kira kurang ya. Tadi Pak Reza mengatakan mungkin juga ada bonding yang begitu kuat begitu antara keduanya. Tetapi yang menjadi concern saya justru adalah kepekaan dan kepedulian sosial. Bayangkan seseorang yang selama 3 tahun dia berada di sebuah rumah kos, saya katakan begitu, tapi tidak ada satu orang pun yang melihat kejanggalan atau sesuatu yang mungkin membuat orang ingin menanyakan atau bahkan ingin menolong begitu. Saya kira kalau kita lihat rumah kos itu kan hanya satu kamar, mungkin ukurannya juga tidak terlalu besar, dan ada satu kamar mandi, dan itu kejadian macam-macam di situ. Saya kira rasanya tidak mungkin begitu ketika tidak ada sama sekali suara begitu ya, atau mungkin bau atau apapun lah yang saya kira ini menjadi perhatian kita seharusnya begitu ya. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun, tetapi ini justru harus menjadi pemicu bagi kita semua untuk lebih punya kepekaan terhadap lingkungan sekitar begitu ya. Karena ternyata kasus-kasus kekerasan yang terjadi itu biasanya pengabaian oleh lingkungan salah satunya. Nah, oleh karenanya memang penting sekali itu menjadi concern kita semua. Nah, hal lain yang menjadi yang kami itu adalah terkait dengan biaya untuk berobat. Jadi saya sudah menanyakan kepada pihak keluarga, dan saya kira pihak keluarga akan tangan karena biaya tentu akan sangat besar begitu, karena dari yang saya lihat kondisinya kemarin, operasi-operasi sudah dilakukan tapi hanya bisa bertahap karena ini minor sekali ya. Jadi dari mulai kepalanya bernanah, pada belatungnya, kemudian matanya buta, kemudian mulutnya digunting, kemudian badannya penuh dengan bekas sudutan rokok, kemudian ada bekas bacokan dan lain sebagainya, itu tentu prosesnya sangat panjang. Nah, oleh karenanya tentu keluarga juga merasa kebingungan, dan saya merasa bahwa kita punya kewajiban semuanya untuk membantu, PSK siap membantu ya. Kemudian juga alhamdulillah Pak Gubernur juga sudah turun, termasuk juga dari Pak Bupati juga sudah berkenan untuk membantu, alhamdulillah. Baik, Bu Atalia, Pak Reza dan juga pemirsa, ini kami ingin menampilkan foto dari korban, tapi maaf ini kami blur karena memang banyak luka, dan yang ingin saya tanyakan nih, apakah pada saat Bu Atalia menjenguk korban, kondisinya itu seperti apa yang bisa Bu Atalia lihat dan gambarkan kepada kami semua? Dan dari interaksi antara Bu Atalia dengan korban, apa yang korban sampaikan kepada Ibu? Iya, jadi kondisinya masih seperti itu, Mbak. Dan saya juga agak sedikit menahan diri untuk banyak bertanya begitu, meskipun beliau nampaknya mengenal saya begitu. Jadi beliau ingin banyak menyampaikan sesuatu, tapi pada akhirnya beliau hanya mengatakan, "Ibu, saya ingin bisa melihat lagi," begitu. Nah, tapi tadi yang saya lihat secara langsung, ini nampaknya proses penyembuhan tidak akan sebentar begitu. Karena ketika dilakukan satu operasi, maka operasi lain tentu akan menunggu. Jadi ini akan sangat panjang sekali. Nah, saya
saya memohon bantuan kepada semua pihak, khususnya terima kasih banyak kepada RSHS yang sudah mendampingi dengan luar biasa ya, termasuk juga secara psikis begitu. Karena saya melihat kondisi yang paling harus disembuhkan pertama kali adalah terkait dengan psikisnya. Bayangkan 3 tahun dia berada di dalam cengkraman predator yang dia tidak mampu untuk keluar dari sana begitu. Tapi kemudian pada akhirnya dia keluar, ini pasti dia mengalami situasi yang sangat berat. Oleh karenanya mudah-mudahan juga pendampingan dari pihak psikolog begitu atau mungkin juga psikiater kalau bila itu diperlukan, saya kira ini yang paling penting adalah untuk menyembuhkan bagaimana luka batinnya dulu gitu. Berarti kalau untuk sekarang ini masih perawatan fisik ya Bu Atalia? Betul sekali. Sudah ada pendampingan psikologisnya untuk saat ini atau saya sudah mendengar informasi dari pihak rumah sakit pun sudah menyediakan begitu ya. Tapi sejauh mana yang sudah dilakukan, mohon maaf saya belum sampai mendalami hal itu. Bu, apakah kedepannya juga akan diberikan pendampingan hukum bagi korban ini? Tentu, saat ini kuasa hukum pihak keluarga sudah ada. Namun saya juga mendengar dari Pak Hotman Paris dan lain sebagainya juga punya keinginan untuk membantu. Saya kira terima kasih banyak karena ini warga kami ya yang tentu harus dibantu begitu. Tapi yang paling penting tentu yang kami inginkan adalah hukuman yang seberat-beratnya. Jadi ancaman itu kan ada di pasal KUHP 333 ini terkait dengan perampasan kemerdekaan karena ada penyekapan dan penyanderaan. Kemudian juga ada pasal 446 juga terkait dengan ini perampasan kemerdekaan tapi berkaitan dengan hal yang mengakibatkan luka berat termasuk pasal 469 KUHP terkait dengan penganiayaan berat terencana dan itu maksimal penjaranya 15 tahun. Saya kira kalau perlu jangan 15 tahun, kalau bisa lebih besar dari itu lagi karena ini luar biasa ya. Kalau menurut saya ini jauh lebih berat dibandingkan dengan mungkin hilang nyawa ya, karena luka ini saya tidak yakin bisa hilang 100% dan ini harus menjadi contoh bagi semua pihak begitu. Tidak boleh lagi kita membiarkan ada anggota keluarga kita, tetangga kita, teman kita, saudara kita yang mengalami hal seperti ini. Semua harus punya kepekaan sosial yang sama begitu, supaya tidak membiarkan hal seperti ini terjadi begitu. Kalau menurut Bu Atalia, kira-kira seperti apa trauma yang dialami oleh korban dan untuk keluarga korban sendiri itu sejauh ini menyikapinya seperti apa, Bu? Saya tidak bisa membayangkan, Mbak, karena bayangkan ini tiga tahun ya. Tapi saya melihat ada secercah harapan dari yang bersangkutan, dari Mbak YT ini. Kenapa? Karena dia ingin sembuh, dia ingin bisa melihat. Nah, kekuatan tentu akan datang dari orang sekitar. Saya juga menyaksikan bagaimana keluarga bisa kokoh berdiri, mendampingi. Saya tidak melihat satu tetes pun air mata dari ibu dan ayahnya. Mereka hanya menunjukkan bahwa mereka punya harapan. Mereka ingin anak mereka sembuh. Jadi mereka hanya mengatakan bahwa buat saya tolong dibantu, itu saja. Tapi saya tidak melihat apakah mungkin ini karena prosesnya sudah berlangsung beberapa hari kemudian gitu, tapi saya melihat bagaimana mereka menjadi sosok yang tegar dan kemudian ada saudaranya, anggota keluarga misalnya mungkin adik kakaknya, kemudian juga ada dari berbagai pihak ya, iparnya dan lain sebagainya yang mungkin juga muncul di media dan sebagainya. Saya kira semua niatnya adalah baik, tapi yang paling penting adalah kita harus mampu untuk menjaga psikis korban. Korban sebaiknya tidak terlalu diganggu untuk urusan kaitannya dengan hal-hal yang bersifat hukum, kemudian juga lain-lain ya. Tetapi lebih biarkan yang bersangkutan fokus pada penyembuhan dirinya secara fisik maupun mental. Baik, saya kembali ke Pak Reza. Pak Reza, dengan trauma yang dialami korban ini kira-kira dampaknya seperti apa terhadap identitasnya, kepercayaan diri dan juga relasi sosial ke depannya? Saya membayangkan bahwa korban ini sudah mengalami viktimisasi yang sifatnya majemuk. Sehingga hitung-hitungan di atas kertas traumanya juga sifatnya majemuk. Trauma secara fisik kita sudah bisa lihat di foto yang sudah tersebar di jagat maya. Secara psikis juga tentu relatif mudah bagi kita untuk membayangkan betapa sakitnya, betapa takutnya, betapa sedihnya, betapa traumanya orang yang sudah mendapat perlakuan keji sedemikian rupa.
Jangan lupa, barangkali juga ada problem sosial, untuk tidak mengatakan trauma sosial, bahwa apa boleh buat, dengan rasa berat hati harus saya katakan, tampaknya korban ini selama 3 tahun itu kehilangan faktor protektif yang paling fundamental sesungguhnya bagi dia. Apa itu? Keluarga. Saya tidak tahu apa penyebab kenapa korban kemudian sampai terpisah sedemikian rupa dari keluarga, padahal keluarga sekali lagi merupakan faktor protektif utama yang bisa melindungi seseorang dari kemungkinan mengalami viktimisasi majemuk. Juga jangan lupa, adakah kemungkinan bahwa korban ini sudah mengalami kejahatan seksual sehingga mengalami trauma seksual. Nah, trauma yang sifatnya majemuk itu harus dibayar dengan apa? Pertama, tampaknya kita membayangkan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku adalah imbalan yang mudah-mudahan bisa setara dengan penderitaan korban. Saya tahu kalimat saya ini terkesan mengada-ngada, tapi ya realistis, hukum memberikan sanksi tidak berupa hukuman mati dalam kasus semacam ini, tapi hukuman penjara. Dan saya sepakat dengan Ibu Atalia, semoga pelaku dihukum seberat-beratnya. Apalagi ganti rugi dari pelaku berupa restitusi, mungkinkah itu? Mengingat bahwa mereka tinggal di tempat kos, saya tidak sungguh-sungguh teryakinkan bahwa pelaku punya kemampuan untuk membayar restitusi atau ganti rugi langsung dari pelaku kepada korban. Sehingga apa yang mungkin? Di sekian banyak negara, ketika pelaku pidana ternyata tidak memiliki kesanggupan untuk membayar restitusi, kemudian restitusi digeser menjadi kompensasi, yaitu ganti rugi yang dibayarkan oleh negara kepada korban. Pertanyaannya, apa urusannya kemudian ganti rugi harus digeser ke negara? Kenapa negara harus ketiban pulung? Jawabannya adalah karena negara telah gagal melindungi warga negaranya selama 3 tahun. Nah, kalau kita bersepakat dengan teori semacam itu, maka sudah hitung-hitungan ganti rugi dari negara berupa kompensasi kita harapkan akan bisa sebesar-besarnya. Ya Pak Reza, kira-kira berapa lama proses pemulihan psikologis untuk kasus seperti ini? Tidak ada jawaban tunggal, tidak ada resep yang sifatnya universal, tergantung pada resiliensi atau daya lenting korban dan juga daya lenting yang dimunculkan oleh masyarakat sekitar, berarti resiliensi sosial. Baik itu dari anggota dewan seperti Ibu Atalia, dari pemerintah daerah, dari pihak keluarga korban, dan juga dari media, dari sesama kaum hawa, siapapun yang kemudian bisa memberikan dukungan sosial atau membangun daya lenting sosial, mudah-mudahan juga akan bisa berkontribusi bagi cepatnya proses pemulihan korban. Walaupun secara realistis, saya bersepakat lagi-lagi dengan Bu Atalia, ini membutuhkan penanganan yang majemuk, yang barangkali tidak membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ada tidak sih tips mungkin atau pesan untuk lingkungan sekitar, baik keluarga, tetangga, atau teman, atau diri kita sendiri untuk bisa mengenali red flags bahwa seseorang itu ada tendensi untuk melakukan kekerasan, bahkan kekerasan yang bisa menjadi lebih ekstrim lagi ini Pak? Poin bagus. Kita bicara tentang risk assessment, penakaran resiko. Kenapa orang melakukan pidana dengan kekerasan yang sedemikian ekstrim? Dalam prakteknya, ketika dilakukan risk assessment atau penakaran resiko, saya akan mengecek 5 dimensi. Pertama, riwayat gangguan kejiwaan dan penyalahgunaan narkoba. Ada tidak pada diri pelaku atau pada diri seseorang? Yang kedua, fantasi-fantasi kekerasan yang bersangkutan. Dia baca buku seperti apa, mimpinya seperti apa, lagu-lagunya seperti apa, puisi-puisi yang dia tulis seperti apa, itu menunjukkan fantasi kekerasan. Yang ketiga, pola pengekspresian amarah. Semua orang bisa marah, tapi ada orang-orang tertentu yang mengekspresikan amarahnya dengan cara yang sedemikian babi buta yang betul-betul brutal dan kejam. Yang keempat, stabilitas dari sisi pendidikan dan juga penghasilan. Ini akan berpengaruh terhadap seberapa jauh seseorang beradaptasi terhadap lingkungan dan kemudian menampilkan frustrasinya dengan cara-cara kekerasan. Dan yang kelima adalah stabilitas dari sisi domisili atau tempat tinggal. Orang yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, kita pahami sebagai orang yang memiliki masalah sosial, penerimaan sosialnya buruk, adaptasi sosialnya juga tidak baik, sehingga dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, 5 dimensi ini bisa kita telusuri sekiranya perlu, baik itu kepada pelaku maupun kepada siapapun yang kita khawatirkan akan melakukan kekerasan dengan bobot yang sedemikian parah seperti yang menjadi topik perbincangan kita saat ini.
Baik, terakhir saya ingin ke Bu Atalia. Bu Atalia, bagaimana ini ke depannya mekanisme pendampingan untuk korban? Mungkin setelah pulih, selain pendampingan psikologis juga mungkin korban ingin kembali bekerja. Apakah ada pendampingan dari DPR mungkin dan juga untuk keluarga korban sendiri ke depannya akan seperti apa? Bantuan datang dari berbagai pihak ya, termasuk tadi pendampingan psikologis juga, terutama juga terkait dengan fisiknya, dan bantuan dalam bentuk dana juga sudah mulai berdatangan, meskipun mungkin kita masih membutuhkan filantropi lainnya ya, mereka-mereka yang memang peduli begitu. Jadi saya kira sejauh ini kita tidak mendorong yang bersangkutan untuk kemudian berpikir terlalu jauh begitu. Kita hanya memastikan saja dan menguatkan yang bersangkutan untuk dia bisa bersemangat untuk sembuh seperti itu. Baik. Tentunya kita semua berharap kasus serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Terima kasih banyak Bu Atalia Praratya, anggota Komisi 8 DPR RI, dan juga pakar psikologi forensik Pak Reza Indragiri atas waktunya bersama kami. Dari aspirasi jadi kontroversi. Dugaan adanya aliran uang kepada mahasiswa usai pertemuan dengan Wakil Presiden RI memantik pertanyaan, apakah ruang dialog mahasiswa dengan negara sedang diuji atau justru legitimasi kampus yang dipertaruhkan. Di tengah tuntutan internal dan sorotan publik, muncul persoalan tentang etika representasi, independensi gerakan mahasiswa, serta batas antara fasilitasi dan konflik kepentingan. Untuk membahas lengkapnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami Wakil Rektor 3 Universitas Bung Karno, Daniel Panda, juga bergabung bersama kami ada pegiat anti korupsi Tama Satria Langkun. Ya, saya ke Pak Daniel terlebih dahulu. Pak Daniel, apakah pertemuan dengan Wapres tersebut membawa mandat resmi organisasi atau ini bersifat perwakilan personal? Ya, sesuai dengan pernyataan kami hari ini, kami menegaskan bahwa tidak ada mandat yang diberikan oleh universitas, juga tidak ada izin, tapi itu hak mahasiswa untuk menyatakan kebebasan ekspresi, sehingga tidak membawa nama Universitas Bung Karno. Nah, itu sebelumnya bagaimana penunjukan, maksudnya mekanisme penunjukan mahasiswa yang hadir dalam audiensi tersebut? Itu murni keputusan organisasi atau bagaimana itu mekanismenya, Pak Daniel? Ya, saya jelaskan dulu kronologisnya ya. Jadi mereka itu memang pada hari Senin tanggal 15 melakukan aksi unjuk rasa ke arah istana. Ya. Sempat di blokade di Tugu Tani, tapi setelah proses negosiasi mereka bisa tembus ya. Dan menurut pengakuan dari teman-teman BEM Fakultas Hukum, ya, jadi pihak istana Wakil Presiden mengajak mahasiswa untuk berdialog. Awalnya mereka meminta Pak Wapres untuk bisa datang ke lokasi, tapi tidak diizinkan oleh Pas Pampres, maka terjadi kesepakatan. Akhirnya 13 mahasiswa UBK dan 2 mahasiswa dari Husni Tamrin itu pergi untuk bisa bertemu. Jadi itu spontan dari mahasiswa ya, untuk bisa beraudiensi dengan Wakil Presiden. Jadi juga tidak ada arahan, tidak ada petunjuk dari pihak universitas. Jadi itu memang betul-betul murni dari keinginan mahasiswa yang bersangkutan. Ya Pak Daniel, kan kampus ini sudah menonaktifkan Ketua BEM ya, Ketua BEM-FH maksud kami. Ini apa dasar pertimbangan keputusan ini dan apakah langkah ini sudah efektif untuk memulihkan kepercayaan mahasiswa terhadap organisasi? Ya, ini juga kan karena tuntutan dari mahasiswa. Jadi mahasiswa UBK itu mayoritas tetap pada porosnya, idealisme dan juga nilai-nilai etik dan moral. Dan tadi malam terjadi diskusi terbuka dan salah satu tuntutan dari sebagian besar mahasiswa adalah menonaktifkan kepengurusan BEM, terutama pada oknum-oknum yang diindikasi dari pengakuan mereka menerima aliran dana. Nah, oleh karena itu kami Universitas Bung Karno sudah membentuk tim investigasi. Nah, dalam proses penyelidikan ini tentu supaya bisa efektif berjalan, maka tentu kami harus nonaktifkan mereka. Ya, dan juga nanti mereka tidak bisa lagi mengklaim sebagai pengurus BEM ya, supaya untuk aspirasi ke depan itu murni benar-benar perjuangan dari aspirasi mahasiswa. Jadi dasarnya seperti itu, Mbak. Baik, saya ke Mas Tama. Mas Tama, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan peristiwa ini? Ya, tentu saja yang paling pertama, Mbak,
Kita apresiasi kepada Sivitas Akademi di UBK karena melakukan langkah cepat, kemudian juga sudah melakukan pendalaman di internal, bahkan mengambil sikap untuk menonaktifkan. Itu hal yang paling penting, yang paling pertama. Yang kedua, Mbak, dalam kaitannya perkara ini tentu saja ada positif, ada negatif. Kalau bicara soal negatifnya, ya namanya gerakan mahasiswa itu kan biasanya bagian dari upaya dari kelompok muda untuk memberikan masukan, perbaikan, kritik dan lain sebagainya. Tapi ketika ini terjadi, tentu saja ini menjadi delegitimasi bagi gerakan mahasiswa. Artinya stigma kemudian mahasiswa bisa dibeli, kemudian gerakan mahasiswa tidak original, ini menjadi salah satu dampak negatifnya. Tetapi saya tetap yakin, Mbak, ketika kemudian ini juga berjalan secara internal, ada positifnya. Positifnya apa? Tentu saja ini mendorong transparansi di internal Ormawa sendiri, organisasi mahasiswa sendiri. Ketika kemudian terungkap sendiri, ada gerakan dari internal, itu kan sebetulnya juga hal yang positif untuk menetralkan kembali, mensucikan kembali gerakan dari kelompok mahasiswa. Karena kemudian ada respon dari internal. Kemudian juga ketika ada nonaktif, tentu saja ini bicara soal regenerasi. Artinya ada pergantian di internal sudah pasti. Karena biar bagaimanapun, ada atau nggak ada peristiwa, organisasi mahasiswa tetap harus jalan dimanapun, di kampus manapun. Nah, ini bagian dari regenerasi menurut saya ketika kemudian proses internalnya berjalan. Nah, yang paling terakhir ya tentu saja ini bagian dari penguatan budaya akuntabilitas. Itu dari positif dan negatifnya. Soal politiknya tentu saja ini juga menimbulkan banyak persepsi. Tetapi sebelum lebih lanjut soal politiknya, hal yang paling penting, Mbak, adalah untuk melakukan pendalaman informasinya. Bagaimana kebenarannya, berapa angkanya, siapa yang ngasih, motifnya apa, sehingga kita bisa lebih adil dalam menilai gerakan mahasiswa. Mungkin demikian, Mbak. Iya, ini kan memang sudah diakui ya bahwa Ketua BEM ini menerima uang. Ini bagaimana membedakan apakah ini uang operasional, uang fasilitas kegiatan, dan adanya dugaan konflik kepentingan. Ini bagaimana nih, Mas Tama? Ya, Mbak, informasi yang kita terima menurut saya baru sepenggal. Ada pengakuan dari pihak-pihak yang kemudian kita anggap sebagai adik-adik oknum ini, kan kemudian disampaikan itu untuk bagian dari pertemuan dengan Pak Wapres, kemudian diberikan oleh oknum kepolisian. Ini kan informasi-informasi yang kemudian perlu diklarifikasi. Betul nggak dikasih itu? Kemudian siapa yang kasih? Ketika kemudian betul dikasih, yang paling pertama dilihat adalah ini anggaran dari mana? Anggaran apa? Kalau kemudian dia anggaran yang kemudian resmi dari negara, jadi masalah dia. Karena kan tidak ada nomenklatur dalam penganggaran kita untuk memberikan ongkos kepada mahasiswa. Tetapi kalau kemudian itu adalah uang dari pihak-pihak tertentu yang tidak ada hubungan sama negara atau keuangan negara, maksud saya, tentu saja nggak ada masalah, Mbak. Itu nggak ada yang masalah, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi dampaknya yang saya bilang tadi, ini bukan benar salah, tapi etis nggak etis. Jadi bicaranya etika. Kemudian etikanya betul nggak mahasiswa menerima uang kemudian gerakannya berhenti? Itu kan secara moral itu nggak etis. Tapi salah nggak? Ada pidananya nggak? Saya rasa nggak ada perbuatan pidana yang terjadi di sana. Tapi lagi-lagi kesimpulan saya tentu harus berdasar dengan fakta. Ini yang kemudian kita harus dalami itu. Kan nama-namanya belum clear tuh, Mbak. Misalnya kepolisiannya betul nggak? Siapa namanya? Jabat di mana? Dinas di mana? Kemudian ada asumsi. Ini Pak Wapres kemudian segala macam dianggap terlibat, kan juga masih prematur. Betul nggak? Kalau Pak Wapres terima mahasiswa, wajar-wajar aja. Mahasiswa demo ke jalan, wajar-wajar aja. Namanya gerakan mahasiswa, kita bisa lihat di internal mereka bisa memberikan masukan, di eksternal mereka bisa demonstrasi gila-gilaan. Itu semuanya sah dan boleh-boleh saja, sepanjang semua punya integritas dan semuanya terkoneksi dengan baik. Apa tuntutannya? Apa perubahan yang mau dilakukan? Baik. Demikian, Mbak. Baik, saya ke Pak Daniel. Pak Daniel, dalam konferensi pers kan muncul adanya pengakuan penerimaan uang yang berasal dari aparat. Nah, ini pihak kampus apakah melakukan investigasi internal dari pengakuan tersebut? Ya, itu seperti saya katakan tadi, kami akan membentuk tim investigasi
tapi memang kami tetap fokus pada etik ya dan moralnya ya. Jadi untuk ranah hukum memang kami belum masuk ke arah sana ya. Jadi itu kan di luar kewenangan kami sebagai Bung Karno. Sehingga nanti kami akan panggil beberapa oknum mahasiswa karena menurut pengetahuan dia memberikan ke beberapa pengurus ya, jumlahnya sangat terbatas. Kalau tadi malam terungkap 5 nama termasuk Ketua BEM Fakultas Hukum. Nah, ini yang kita akan panggil untuk memastikan proses seperti itu, sehingga pada saat pengambilan keputusan dari pihak kampus kita akan melihat derajat kesalahan dari setiap oknum mahasiswa tersebut. Tentu akan berbeda-beda dari setiap mahasiswa. Baik, Pak, ini kan banyak mahasiswa yang khawatir kasus ini membuat seluruh gerakan mahasiswa dicap transaksional. Apa langkah kampus untuk memulihkan kepercayaan publik? Ya, yang paling utama tadi kan kami sudah lakukan nonaktifkan kepada beberapa orang, dan juga tentu ada sanksi yang harus kita jatuhkan, karena ini kan awalnya semua gerakan mahasiswa kan kita anggap murni ya, sehingga memang seperti ungkapan tadi, ini kan kita meminta ada forum pertanggungjawaban. Nah itu dilakukan tadi malam ya, dan oknum BEM bisa melakukan itu, sehingga komitmen UBK itu memang untuk menjaga moral ya, etika ya, perjuangan mahasiswa itu betul-betul di jalur yang benar. Jadi memurnikan gerakan mahasiswa. Oleh karena itu ada satu poin penting yang kami katakan tadi, kami menolak ya pihak-pihak luar yang menunggangi ya aksi mahasiswa ini, sehingga perjuangan mereka ini kan sepertinya kesannya gampang dibeli dan lain sebagainya, tapi kan tidak seperti itu. Jadi di UBK mayoritas itu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Karena itu mengapa terjadi kejadian kemarin, karena mayoritas mahasiswa UBK itu tidak menerima pimpinan BEM menerima aliran dana tersebut. Nah ini harus kita jaga, dan kita juga karena ini juga tuntutan mereka kepada kami, sehingga kita ingin memulihkan organisasi kemahasiswaan di UBK dan juga menjaga perjuangan mereka itu sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral. Baik, Mas Tama, apakah fenomena seperti ini itu tuh hal yang baru atau punya pola historis sebenarnya dalam relasi mahasiswa dengan penguasa, dan seberapa besar potensi kasus ini menggerus legitimasi gerakan mahasiswa secara umum? Ya, tentu saja Mbak, kalau bicara soal bagaimana mahasiswa yang terkooptasi, mahasiswa yang bisa dihentikan dengan macam-macam, ada tawaran uang ataupun ancaman, itu kan suatu hal yang biasa terjadi. Tetapi lagi-lagi, kalau mahasiswanya punya sistem internal, dia akuntabel, dia bisa menjaga proses di internal, itu akan mengamankan mereka dan kemudian memurnikan kembali gerakan mereka. Apa dampaknya? Kalau dampaknya menurut saya ini di bagian dari berita yang kemudian viral, menunjukkan bahwa kemudian mahasiswa juga tidak rawan, tidak semuanya murni, ada juga yang punya catatan, tetapi lagi-lagi mekanisme penghukuman, sanksi, exclude dari gerakan mahasiswa itu membuat gerakan ini kembali ke jalannya. Nah yang kemudian membuat besar adalah soal implikasi politiknya, karena ada pertemuan dengan Pak Wapres, ada pihak-pihak lain yang kemudian juga menganalisa, kemudian memberikan penilaian, apalagi menghadapi media sosial, netizen yang kemudian kemana-mana penilaiannya. Maka dari itu tetap kita berharap bahwa kita berpegang teguh pada fakta, informasi yang sahih, yang solid begitu. Jangan sampai kemudian kita terbawa situasi yang kemudian malah membuat gerakan teman-teman ini menjadi semakin delegitimasi. Itu yang harus kita lawan. Dan kemudian atas peristiwa ini Mbak, saya berharap teman-teman mahasiswa lainnya itu kemudian tidak putus asa, tetap bergerak, tetap berikan kritik yang membangun, karena tetap negara ini butuh masukan, butuh pengawalan dari kaum-kaum muda. Itu yang menurut saya penting Mbak. Nah, tapi menurut Mas Tama, apakah ke depannya publik ini akan cenderung mengeneralisasi tindakan segelintir orang menjadi wajah seluruh mahasiswa? Generalisasi itu suatu hal yang tidak bisa dihindarkan Mbak. Ini perkaranya viral banget. Ada di mana-mana, ada di pemberitaan, ada di platform berbagai macam media sosial, sudah pasti itu. Tapi lagi-lagi, hanya waktu yang kemudian bisa menguji konsistensi mahasiswa ini. Apakah kemudian ketika ada duit di situ, semuanya berhenti? Kan faktanya enggak. Teman-teman tetap bergelombang kok, tetap berdemonstrasi kok. Jadi menurut saya yang kemudian bisa menguji soal kepercayaan publik ini adalah soal konsistensi.
Jadi sepanjang teman-teman masih konsisten, tidak kemudian gara-gara ada uang di situ kemudian si A diam, Universitas B diam, semua diam, itu saya rasa itu akan kemudian mendelegitimasi. Tapi harapannya Mbak, kita udah terlihat teman-teman dari UBK, mahasiswa sendiri nuntut kok. Itu BEM-nya nonaktifkan, ada yang minta nilainya dikasih itu kan artinya di internal sendiri resah Mbak. Jadi saya tetap masih ada optimisme kepada gerakan mahasiswa, terutama juga teman-teman di UBK, mahasiswa UBK. Mas Tama, tapi kenapa isu ini langsung dengan cepat memantik kemarahan publik ini? Apakah karena terkait dengan tokoh tertentu, misalnya Mas Wapres, atau kenapa ini? Yang paling pertama Mbak, situasi yang dirasakan oleh masyarakat kan sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari, fakta. Ada kenaikan BBM, kemudian ada macam-macam isu yang kemudian muncul. Ada juga misalnya soal kita dalam situasi yang defisit dan lain sebagainya. Ini kan kemudian menjadi harapan, gerakan mahasiswa ini harapan. Ayo kita sama-sama dampingi pemerintah, kita kasih masukan, kita kawal. Yang nggak benar kita kritik, yang bagus kita puji. Itu kan sejatinya mahasiswa, dia menjadi mitra kritis bagi pemerintah, bagi negara. Nah ini yang kemudian kenapa jadi viral ya, karena memang situasi semua sedang tersorot ke sana. Ini harapan kita ini Mbak, teman-teman mahasiswa ini Mbak. Harapan semua orang. Ketika ada satu yang kemudian melenceng, sudah pasti semua mata akan ke sana. Semua ketikan jari di media sosial juga akan ke sana. Ya sudah pasti akan viral. Tapi lagi-lagi saya kembali kepada mekanisme internal mahasiswa yang menurut saya sampai dengan sore ini semuanya masih berjalan. Jadi kekhawatirannya ada, tapi tidak perlu berlebihan. Saya percaya gerakannya masih terus akan membantu negara kita menjadi lebih baik. Jadi tidak bisa lagi era-era sebelumnya yang selalu dilarang dan lain sebagainya. Jadi kita tidak pernah ya. Jadi sekali lagi Universitas Bung Karno, kami rektorat tidak pernah mengintervensi gerakan mahasiswa. Walaupun saran saya ke mereka kalau mau unjuk rasa, ya tolong dijaga aman, damai ya, jangan anarkis, itu aja. Silakan ya. Itu selalu kami jadi ya kami menghimbau ya dengan adanya kasus ini kepada seluruh masyarakat ya, supaya tidak mengeneralisasi bahwa semua mahasiswa seperti ini kan hanya beberapa oknum ya yang akhirnya bisa mencemari ya gerakan mahasiswa. Ya saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Baik, Pak Daniel, maaf saya ingin mengklarifikasi terlebih dahulu. Ini Ketua BEM FH itu kan sebelumnya mengatakan menerima 20%. Itu sekitar yang benar itu 20%, atau ada juga yang mengatakan bahwa total itu 300 juta. Yang benar ini informasi yang didapatkan oleh pihak kampus, dana yang diterima itu berapa sebenarnya? Ya, dari pengakuan yang bersangkutan secara pribadi ke saya langsung ya, berdua ya. Pertama kan kita ada 3 pertemuan dengan tadi malam ya. Waktu dengan saya secara pribadi, dia karena berdua, dia terbuka semuanya. Jadi itu memang dia menerima langsung uang cash ya, 20 juta. Ya, 20 juta. Jadi bukan 20% atau bukan 200 juta atau bukan 300 juta. Jadi kami memastikan dia menerima 20 juta dari alumni, dan dari alumni itu yang menyerahkan kepada alumni adalah oknum anggota kepolisian. Dan dari 20 juta ini ya dia membagikan ke beberapa rekannya, dan itu sudah ada dalam catatan-catatan yang beredar di media sosial ya, seperti itu. Nah, setelah itu pertemuan kedua juga dia menyatakan seperti itu dengan pimpinan fakultasnya, dengan dekan dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu pengakuan dari yang bersangkutan kepada kami. Maaf Pak, ini dia mendapat dari alumni, bukan dari aparat langsung berarti? Ya tidak dari aparat langsung, dari alumni ya. Apakah disebutkan nama alumninya siapa? Kalau tidak salah dalam tadi malam itu sudah disebut ya, sudah lupa namanya tapi sudah disebut. Ya kalau dalam beberapa rekaman yang beredar itu sudah disebut nama yang bersangkutan ya. Berarti alumni Fakultas Hukum UBK juga? Yes, ya betul sekali. Baik. Terakhir saya ingin ke Mas Tama. Mas Tama, bagaimana untuk menjaga agar gerakan mahasiswa dan aspirasi ini tidak berubah menjadi transaksi? Yang paling pertama Mbak, ini
saya berharap teman-teman mahasiswa itu mengetahui mahalnya gerakan mahasiswa. Jangan dibuat murah, gara-gara uang 20 juta kemudian semuanya selesai. Itu yang paling penting. Ini gerakan nggak ternilai. Yang kedua Mbak, ini yang paling penting adalah teman-teman itu harus saling jaga. Saling jaga itu gimana? Ya saling jaga kalau ada kemudian tindakan anarkis, ingatkan. Kalau ada misalnya intimidasi, ingatkan. Termasuk kalau ada pembagian uang yang kemudian itu kemudian menciderai nilai-nilai perjuangan, juga saling jaga, saling mengingatkan. Karena itu yang paling tepat. Kalau kemudian kampus diminta mengkontrol Mbak, nanti akan dianggap kampus intervensi. Karena tridharma perguruan tinggi itu Mbak, itu yang paling pertama soal pengabdian kepada masyarakat harus independen. Nah itu yang paling penting. Yang kedua, ini juga untuk masyarakat. Jangan kemudian juga langsung mendiskreditkan. Tolong pelajari faktanya. Karena katakanlah adik-adik yang menerima uang itu kita anggap salah. Tapi dia tetap punya masa depan Mbak. Sanksi harus proporsional. Jangan kemudian justru malah menghancurkan masa depannya. Itu juga harus kita jaga. Jadi ini penting. Termasuk yang paling terakhir, netizen tetap kawal, tetap jaga, media juga jaga, karena hanya itulah yang bisa menjaga mahasiswa. Kalau yang lain-lain, misalnya kepolisian menjaga, itu akan intervensi. Kalau kemudian universitas akan intervensi. Jadi biarkan dia murni, tapi harus menjaga nilai etika dan moral dan saling jaga di antara mereka. Baik. Itu mungkin. Baik, terima kasih Mas Tama, makasih juga Pak Daniel, terima kasih telah berbagi bersama kami dan terima kasih juga atas... Nah, menarik nih pemirsa terkait kegiatan Wapres Gibran yang belakangan kerap menyapa mahasiswa. Kita segera sapa narasumber kita untuk mengulik hal tersebut, pakar komunikasi politik Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama, Muhammad Saifullah. Dan kami juga telah mengundang perwakilan pihak Set Wapres, namun hingga saat ini belum ada respon yang kami terima. Saya sapa terlebih dahulu Pak Saifullah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Yudi. Baik. Pak Saiful, ini tuh sesuatu yang sering terjadi atau termasuk jarang Pak, seorang wapres menunjukkan kepada publik bahwa saya memiliki kedekatan dengan para mahasiswa? Sebenarnya ini satu hal yang biasa ya. Biasa ya? Saya pikir dalam konteks komunikasi politik di Indonesia hal ini satu hal yang biasa. Tapi bukan persoalan tentang kedekatan siapa dengan siapa. Tapi persoalan tentang bagaimana sebuah gimmick politik itu dikomunikasikan gitu. Jadi saya melihat ini sebagai sebuah gimmick gitu ya. Melihat pertama misalnya Wapres Pak Gibran ini ketemu mahasiswa ketika konteksnya tuntutan mahasiswa terhadap pemerintahan Gibran, Pak Prabowo Gibran ini meningkat. Kemudian maka konteks yang relate-nya adalah ya Wapres harus ketemu mahasiswa. Cuma persoalannya yang dipertemukan ini mahasiswa yang mana? Itu aja sih. Nah itu ketika dia menunjukkan bahwa beliau akhirnya bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa. Nah ini apakah mewakili yang melakukan aksi unjuk rasa tersebut Pak? Apakah ini sudah cukup untuk mewakili hal itu? Saya pikir semua orang bisa melihat ya. Saya hanya melihat komunikasi politik yang dibangun oleh Pak Wapres ini adalah satu bentuk komunikasi politik yang aksi reaksi gitu. Aksi reaksi. Jadi paradigmanya masih aksi reaksi. Jadi dia bereaksi atas aksi yang sudah muncul. Sebenarnya yang baik komunikasi politik itu dalam paradigma divergen. Divergen artinya adalah melayani dan juga menampung aspirasi siapa yang menyampaikan, bukan simbol atau representasinya. Kenapa? Karena representasi ini bisa dipertanyakan gitu. Kayak sekarang Pak Gibran ini ketemu dengan perwakilan BEM pengunjuk rasa, tapi ternyata kemudian ditolak, resisten. Kemudian dia ketemu dengan Ikatan Alumni BEM Nusantara, itu pasti menjadi resistensi dan juga akan dipertanyakan. Karena sejauh ini tidak pernah ada itu Ikatan Alumni BEM Nusantara, Ikatan Alumni BEM, bahkan nama BEM pun atau nama Badan Eksekutif Mahasiswa di setiap universitas itu berbeda-beda. Ada yang masih menggunakan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi, ada yang menggunakan presiden, ada yang menggunakan BEM. Jadi ini BEM yang mana nanti akan jadi sebuah pertanyaan. Jadi saya pikir ini satu langkah komunikasi politik yang ya gimmick ya. Saya melihatnya ya sebuah gimmick saja. Kalau kita melihat dari pola formatnya ya Pak Saiful ya, ini kan misalnya saya berbincang seperti ini dengan Anda, tujuannya adalah ingin mendapat informasi dari Anda, kan itu ya target tujuannya begitu ya. Ketika saya sebagai seorang pejabat publik bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa, alumni yang berkaitan dengan mahasiswa, nah ujungnya, tujuannya ini apa sebenarnya yang ingin dicapai Pak? Seharusnya kan
sederhana ya, ketemu dengan mahasiswa yang mewakili aspirasinya, itu paling tidak bisa menjawab apa yang diperjuangkan. Misalnya yang diperjuangkan mahasiswa saat ini kan adalah pertama evaluasi kebijakan fiskal dan APBN. Ya. Evaluasi tentang program-program yang memboroskan anggaran. Kalau perlu di stop. Nah ini dijawab. Kemudian stabilitas harga, pemulihan ekonomi politik, pemberantasan pejabat inkompeten, supremasi sipil. Jadi ketemu itu yang dijawab. Tapi kan sepanjang ini tidak ada jawaban atas tuntutan-tuntutan dari mahasiswa itu sendiri. Toh yang lucunya lagi, ketika mahasiswa yang sudah ketemu Gibran, one press conference, tidak ada satupun hal substansi itu dikatakan. Lalu dilanjutkan oleh Wapres Gibran, kalau gitu ayo kita keliling. Gitu. Keliling bukan untuk menjawab, tapi keliling untuk mempertahankan alasan bahwasannya MBG ini harus terus berlangsung, bahwasannya pemerintah tetap bekerja dengan baik gitu. Dan lagi-lagi itu ya saya pikir semacam lip sync lah dalam komunikasi politiknya gitu. Padahal yang dituntut MBG stop, MBG dievaluasi, pejabat inkompeten dihilangkan atau kalau dipecat-pecatin, kan nggak ada. Tidak pernah Pak Gibran ini menjawab hal tersebut. Jadi sangat simbolik, sangat cuma lip sync saja dalam komunikasi politik. Tidak cukupkah Pak Saiful untuk mencapai yang diharapkan pengunjuk rasa tadi yang disampaikan program-program dievaluasi begitu ya? Tidak cukuppah untuk mewujudkan itu dengan ya udah saya undang Anda yang mewakili yang bersuara tentang itu untuk bertemu dengan saya? Apakah itu tidak cukup Pak untuk menjembatani menuju harapan tadi? Ya persoalannya kan ketika mereka bertemu dengan mahasiswa itu sendiri yang habis ketemu disuruh ngomong kepada publik gitu loh. Dan ya tidak ada satupun pertanyaan-pertanyaan atau persoalan-persoalan dikemukakan oleh mahasiswa yang aslinya, aspirasi mahasiswa yang aslinya itu terjawab dalam pertemuan tersebut gitu. Jadi bukan masalah cukup tidak cukup, tapi persoalan komunikasi yang simbolik saja gitu. Yang emang ingin ditonjolkan. Seperti Pak Yudi bilang, bahwasannya ya Gibran ingin menunjukkan dia dekat dengan mahasiswa, dia terbuka dengan mahasiswa, tapi substansinya nggak cukup diterima. Ada beberapa hal. Yang pertama, Pak Wapres sangat terbuka, menerima kritik, menerima masukan, kemudian mau mendengarkan. Hal itu tergambarkan dari pernyataan mahasiswa dan alumni tadi yang bertemu dengan Wapres. Bukankah hal itu hal yang baik Pak Saifullah? Iya, sekali lagi saya dengan sangat menyesal harus mengatakan yang baru saja terjadi antara Pak Wapres Gibran dengan mahasiswa itu bukan dialog politik rasanya, seperti meet and greet jadinya, gitu loh. Bagaimana mahasiswa bisa ketemu dengan Wapres, hal yang jarang. Jadi seperti ya ketemu seleb aja gitu. Substansi dari persoalan yang saat ini mengemuka tidak pernah ada dibahas. Kalau cuman menerima kritik kemudian akan memperjuangkan kepada pimpinannya, itu kan hal yang sangat normatif ya. Solusinya tidak pernah ada. Misalnya gitu tentang MBG tidak pernah ada keluar dari mulut Gibran maupun dari mulut-mulut para mahasiswa yang bertemu dengan Pak Gibran ini. Nah, Pak Saifullah tadi kan disampaikan bahwa Anda merasa yang harus diberikan buktinya adalah apa yang disampaikan itu diwujudkan begitu ya Pak Saifullah ya. Program prioritasnya apa yang efektif dan tidak efektif begitu. Nah, lagi-lagi saya ingin bertanya Pak, sebelum ke arah sana. Idealnya seperti apa Pak menyikapi unjuk rasa mahasiswa ini ketika ternyata sudah menerima, ini kan saya sudah menerima nih mahasiswanya nih, tapi kok masih dirasa tidak mewakili. Nah ini idealnya seperti apa Pak? Apakah tokoh-tokoh mahasiswa yang mulai dikenal publik itu yang diajak berbincang, berdialog, atau seperti apa Pak? Pertama yang ingin saya sampaikan khususnya kepada Wapres Gibran ataupun kepada jajaran pemerintahan Prabowo Gibran ini gitu. Kita menyadari bahwasannya gerakan mahasiswa ini sudah lama terpolarisasi. Terpolarisasi. Jadi jangan menambah ini kemudian menjadi tambah terpolar gitu loh. Siapa yang melakukan aksi unjuk rasa, siapa yang diundang itu kan
menambah kotak-kotak dalam gerakan mahasiswa ini semakin dalam, itu semakin terpecah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun memang tidak bisa menerima semua organ atau komponen dari mahasiswa maupun masyarakat, setidaknya apa yang dituntut oleh masyarakat dan mahasiswa itu ditunjukkan bahwasannya ada sebuah gerakan kebijakan dari pemerintah itu mau merealisasikan tuntutan dari mahasiswa atau masyarakat ini. Misalnya gitu tentang MBG. Ya ditunjukkan bahwasannya MBG itu bisa dihentikan atau setidaknya ada evaluasi. Kemudian yang kedua, pejabat-pejabat inkompeten yang dituntut untuk dihilangkan, setidaknya itu sudah mulai ada gitu. Dan itu ditunjukkan dengan respon politik yang cukup baik gitu. Saya belum melihat ada rapat-rapat koordinasi antar departemen, kementerian, lembaga, bahkan dengan presiden menyikapi khusus tentang gerakan mahasiswa ini. Belum ada. Justru gimmick komunikasi politik yang kemudian muncul. Bahkan saya melihat bukan hanya Pak Gibran aja yang memainkan gimmick komunikasi politik ya. Teman-teman di DPR juga demikian kan kemarin. Mereka menerima kelompok mahasiswa yang lain. Gitu. Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad menerima dengan Pak Saan Mustafa, dan itu saya juga ngelihat ya gimmick yang sama karena substansinya sampai saat ini belum ada realisasinya. Apa perlu ditambah lagi Pak pertemuan dengan mahasiswanya Pak supaya tepat sasaran siapa aja yang dianggap memang pas mahasiswa yang diterima? Saya pikir tidak harus bertemu ya. Saya pikir tidak harus bertemu. Komunikasi politik yang baik itu sebenarnya kan bisa dijalankan dengan berbagai macam kanal. Demonstrasi sudah, sosial media juga sudah gencar untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan aspirasi mahasiswa. Tinggal ada enggak political will untuk mewujudkan 1, 2 atau setidaknya 3 tuntutan. Contoh stabilitas harga, terus kemudian stabilitas ekonomi. Rakyat menuntut agar rupiah menguat. Ada gerakan nggak gitu loh untuk ini. Ketika itu terjadi, saya pikir ya pertemuan itu hanya sebagai sebuah hal yang formalitas saja. Yang paling penting adalah komunikasi politiknya dilakukan melalui kebijakan. Wah, itu menarik untuk digarisbawahi ya Pak Saifullah, bahwa yang paling penting adalah kebijakan diwujudkan dengan tindakan, atau tadi apa, menjawab kritikan dengan kebijakan yang benar, begitu ya Pak Saifullah ya. Baik, terima kasih banyak Pak Saifullah. Nanti semoga ke depan kita bisa dialog lagi, kita ada perwakilan dari pemerintah Pak untuk mendiskusikan hal ini. Sehat selalu ya Pak Saifullah.